Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukrata wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul alam. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asraful anami wa khairul umam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi salata wa salama daimaini bilam pisam. Ayuhan nas ittaqullaha fis-sirri wal alan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla tabudu syaitana innahu lakum aduwwum mubin wa anibuduni hadza siratum mustaqim. Wa qala aidan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Wa qala aidan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man kana lahu sa'atan falam yudahi fala yaqrabanna musallana. Al hadis rawahu Ibnu Wajjah wa Ahmad. Jamaah Id yang berbahagia, jamaah Masjid Idul Adha Masjid Baitur Rahman kaum Sukanagara Cianjur yang saya hormati, pada khutbah hari ini saya selaku khatib berkewajiban berwasiat kepada jamaah umumnya dan khususnya kepada saya sendiri, karena salah satu rukun khutbah, baik khutbah Idul Fitri, khutbah Idul Adha, khutbah wukuf, khutbah nikah, khutbah Jumat, adalah harus ada wasiat mengajak takwa kepada jamaah dan kepada dirinya yang khatib. Oleh karenanya, mari jadikan diri kita menjadi hamba Allah yang sungguh-sungguh istiqomah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya serta gemar melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada khutbah ini kami akan mengajak kepada jamaah, mari kita merenung dan memaknai perjalanan ibadah haji. Tanggal 8 Dzulhijjah, jamaah haji semuanya mulai melaksanakan ihram haji. Nawaitul hajja wa haramtu bihi, berpakaian ihram menuju Padang Arafah untuk menunaikan wukuf, yaitu puncak rukun haji yang tidak tarwiyah. Kalau yang tarwiyah, malam tanggal 9 adalah mabit di Mina, merupakan sunnah saja. Setelah itu, baik yang tarwiyah maupun yang tidak tarwiyah, maka kumpul di Arafah serba berpakaian ihram, hanya 2 helai kain saja, serba putih, untuk selendang badan, nutup badan, dan untuk disarungkan tanpa pakaian dalam, tanpa singlet, hanya 2 helai saja.
Itulah gambaran derajatnya manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di sana tidak mengenal orang yang kaya, orang miskin, pejabat, konglomerat, pengusaha yang sukses. Semuanya rata sama di hadapan Allah, berpakaian yang sama, dua helai kain. Gitu ya. Sambil kita konsentrasi menghadap Allah, karena itulah waktu puncak rukun haji. Dan itulah Allah berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling takwa di hadapan Allah di antara kalian adalah orang yang paling takwa di antara kalian. Masya Allah. Pekan ihram di Arafah, gambaran bahwa kita nanti akan mati seperti itu. Begitu lahir kita seorang bayi tanpa pakaian, tanpa punya apa-apa, kita besar, dewasa, seperti ini banyak yang sukses, kaya, pejabat, dan sebagainya. Begitu mati, itulah seperti kain kapan saja, pakai ihram. Dimandiin sama orang lain, dikafani sama orang lain, dikuburkan sama orang lain. Itulah manusia. Jadi wukuf adalah merupakan gambaran bahwa hidup adalah sama di hadapan Allah, tidak ada yang kaya. Innallaha la yanduru ila suwarikum wala ajsamikum walakin yandur ila qulubikum. Allah tidak melihat kepada rupa Anda sekalian, tidak melihat jasa kalian, Allah ada hati yang bersih kepada kalian. Meninggallah hanya amal soleh yang dibawa untuk menghantarkan masuk surga, dan amal jahat menghantarkan pelakunya untuk masuk neraka. Naudzubillah min dzalik. Oleh karenanya, mari kita jadikan kehidupan kita, apapun profesinya, jadikan sebagai media, alat untuk menuju ridho Allah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan orang kaya bersyukur, lebih mantap ibadah kepada Allah. Jadi pengusaha lebih mantap lagi ibadah kepada Allah. Jadi menak, jadi pejabat, jadikanlah sebagai alat untuk mentakorubkan diri, lebih mantap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah makna daripada wukuf di Arafah. Setelah itu mereka jamaah haji menuju Muzdalifah, sama masih berpakaian ihram. Ya. Di sana dia di tagalan tanpa atap sambil mencari kerikil batu untuk persiapan melempar aqobah dan melempar jamarat, menandakan bahwa kita taat kepada Allah, kemudian punya etika bahwa setan harus kita lawan. Setan musuh kita, karena setanlah yang akan menjerumuskan kepada penghuninya, pengikutnya kepada jurang neraka. Oleh karenanya kita beat, kita mantap. Allah berfirman dalam surah Ghafir ayat 6, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innasyaitona lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwa. Sesungguhnya setan adalah musuh bagi kalian. Oleh karenanya fattakhidhuhu aduwa, jadikanlah setan menjadi musuh yang nyata. Kemudian dalam surat Yasin sering kita baca setiap hari malam Jumat mungkin, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla tabudu syaitan innahu lakum aduwwum mubin wa anibuduni hadza siratum mustaqim. Apakah aku tidak merintahkan kepada kalian, kata Allah, ya bani Adam, wahai manusia anak Adam, alla ta'budu asyaitan, janganlah kalian menyembah, mengikuti setan, taat kepada setan.
Kenapa? Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan adalah merupakan musuh yang nyata bagi kalian. Setan tanpa ada mantap jadikan musuh kita. Wa anibuduni, dan beribadahlah kalian kepada aku, kata Allah. Hadza siratum mustaqim, itulah jalan yang benar yang akan menyelamatkan dunia dan akhirat. Itu makna wukuf di Arafah. Lagi wukuf merupakan bukan wukuf. Itu mabit di Muzdalifah merupakan wajib haji, ya. Setelah itu jamaah haji masih pakaian ihram. Ada dua bagian. Ada yang langsung ke Makkah untuk melaksanakan tawaf ifadah rukun haji dan kemudian sa'i. Ada juga nanti saja tapi dia langsung ke Mina untuk melaksanakan Jumratul Aqabah. Setelah selesai di Mina baru ke Makkah untuk melaksanakan tawaf ibadah. Kita laksanakan, kita baca, kita maknai. Yang datang langsung ke Makkah untuk melaksanakan tawaf ibadah rukun haji. Tawaf adalah merupakan muter Ka'bah Al-Mukarramah lewat bahu kiri, ya, lewat bahu kiri sebanyak 7 kali putaran. 7 kali menggambarkan jumlah hari yang kita lalui setiap hari. Kemudian kita melingkari Ka'bah lewat kiri sesuai dengan arah baud, ya. Kita baud mesin itu ke kiri membuka, ya, membuka, ngendorkan, ya. Nah, setiap hari kita adalah berusaha mengendorkan hati kita. Yang asalnya kita bedogong dikendorkan jadi lunak. Asalnya markedawang dikendorkan menjadi lunak. Asalnya egois dikendorkan. Itulah gambaran tawaf. Jadi kita mengelilingi Ka'bah 7 putaran lewat kiri menggambarkan kita harus setiap hari hati kita dicopot dari keangkuhan, khal'ul kibri, ya, ngudar, ngurangan, kebedagogan. Artinya meskipun kita taat ibadah, tapi hatinya masih keras, qaswatul qalbi, belum selamat. Jadi hati kita harus layyin, harus layyinul qalbi, harus lunak hati kita. Jangan keras, jangan merekedawang, jangan bedagong, jangan egois. Harus akhlaknya baik, hatinya lunak. Itulah gambaran yang misalkan tawaf 7 putaran. Artinya setiap hari terus hati kita dijaga, jangan sampai pageh, jangan sampai mengeras, tapi dilunakan hati kita. Itu makna daripada tawaf, ya. Kemudian setelah itu kita sa'i menuju mas'a, lari kecil dari Safa ke Marwah. Juga itu 7 balik, dari Safa ke Marwah 1 kali, dari Safa ke Marwah 1 kali, itu dihitung 1 balik sampai terakhir 7 di Marwah. Menggambarkan kita tetap 7 hari harus berlaku seperti itu. Maknanya adalah 1, bahwa ketika itu Siti Hajar mencari air untuk anaknya yang kehausan Nabi Ismail sejak kecil itu. Nabi Ismail kecil, ya. Beliau Siti Hajar Safa ke Marwah mencari air. Menggambarkan bahwa seorang ibu sangat tanggung jawab mengurus anaknya, sayang kepada anaknya. Dia sudah mengandung 9 bulan, melahirkan, menyusui, membesarkan, sampai besar seperti ini. Jasa ibu kita. Artinya orang tua sangat berjasa terhadap anaknya. Oleh karenanya kita sebagai anak wajib berbalas jasa kepada orang tua, terutama kepada ibu kita. Wajib menghormati, jangan menyakiti hatinya. Itulah kewajiban anak. Wajib hormat taat kepada
orang tua. Tidak mungkin kita sukses, tidak mungkin kita menjadi seperti ini tanpa jasa ibu kita, tanpa jasa orang tua kita. Oleh karenanya wajib hormat kepada ibu kita. Ridallahi fi ridal walidain. Itulah makna daripada sa'i, perjuangan seorang ibu tanpa lelah, Masya Allah, membesarkan anaknya, mengurus anaknya, Masya Allah. Makna kedua adalah bahwa Siti Hajar meskipun dia seorang perempuan solehat, suaminya juga seorang nabi, tidak mengandalkan berdoa saja, tetapi berjuang mencari air. Artinya adalah perjuangan dan tawakal harus sama-sama dilaksanakan. Artinya tidak bisa kita berdoa saja tanpa usaha. Harus ya berdoa kepada Allah, tawakal, tapi jangan lupa berikhtiar dan berjuang. Itulah makna daripada sa'i. Dan juga tidak bekerja saja, tidak berjuang saja, tapi harus juga tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya dua sisi harus kita laksanakan. Berjuang semangat, ibadah pun semangat. Itulah makna sa'i. Selanjutnya setelah itu jamaah haji menuju Mina untuk melaksanakan Jumratul Aqobah tanggal 10 dan Jamarat tanggal 11, 12, 13. Itulah pelaksanaan kita permusuhan dengan setan. Kenapa setan? Setan merupakan senantiasa membisikkan pada kita menuju kecelakaan, ya. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Setan senantiasa membisikkan kepada kita, pada dada kita untuk terjerumus kepada kemaksiatan, kedurhakaan, menghalangi kebaikan. Itulah setan. Kita harus lawan. Inna syaitana lakum aduwwun mubin. Harus terus bermusuhan dengan setan. Jangan sekali-kali kita bermesraan, kita ngikutin jejaknya. Jangan. Setan merupakan aduwwun mubin. Terakhir, bahwa tanggal 10 kita dianjurkan untuk berkurban. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar fashalli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami, kata Allah, telah memberikan kepadamu al-kautsar, kenikmatan yang banyak tanpa terhitung kenikmatan yang kita rasakan dari Allah. Makanya fasalli, bersolatlah, ibadah, wanhar, dan menyembelihlah. Jadi perintah orang yang ada kemampuan harus berkurban setiap tahun. Rasul bersabda, qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu sa'atan falam yudahi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang ada kemampuan untuk berkurban pada tahun itu dan dia tidak berkurban, kata Rasul mengancam, fala yaqrabanna musallana. Janganlah mendekati tempat salatku. Itu merupakan anjuran yang sangat kuat dari Rasulullah untuk berkurban untuk orang yang ada kemampuan. Oleh karenanya, terima kasih kepada jamaah yang telah berkurban. Semoga dibalas dengan pahala yang berlipat ganda, ya. Kemudian mari kita sebagai hamba Allah yang senantiasa bersyukur kepada Allah, makin mantap ibadah untuk mempersiapkan diri kita untuk pulang ke rahmatullah. Barakallahu lana walakum. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma hadhihi udhiyatuna minna wa ilaika tawakkalna
Rabbana taqabbal minna Allahumma yassir lana wa la tu'sir alaina wa hassil maqasidana ikfi jami' hajatina wa sallallahu ala Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Punten sanes pakai Hasan pakai Husain punten mohon insyaallah urang kawitan sakumaha biasa Ram. Mudah-mudahan anu tos tertib langkung tertib, anu tos aman langkung aman. Mudah-mudahan sadayana kasakseni pangintennya pelaksanaan prosesan dina pelaksanaan ieu. Tapi mudah-mudahan teu janten alit mana sareng teu janten nirangan kana